Halo sobat, berjumpa lagi di channel Kedai Kopi. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Di Januari lalu, Vivo kembali meluncurkan smartphone terbarunya lewat sub-brand iQOO. Vivo secara resmi mengenalkan iQOO 7 ke publik sebagai smartphone papan atas di kelas gaming. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan iQOO 7. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, dibekali chipset Gahar. Vivo iQOO 7 tidak segan untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan luar biasa. Hal ini tercermin pada penggunaan prosesornya, yakni Snapdragon 888 dengan teknologi fabrikasi 5nm. Untuk CPU ini mengusung octa-core yang terdiri dari 1 buah Kirin 682,84 GHz, 3 buah Kirin 682,42 GHz, dan 4 buah Kirin 682,80 GHz. Sementara untuk menunjang tampilan grafis yang optimal, smartphone ini merangkul GPU Adreno 660 sebagai kartu grafisnya. Dikutip dari situs Naro Review, smartphone ini meraih nilai Antutu 8 terbilang sangat tinggi, yaitu 721.438, yang berarti performa yang dihasilkan sangat gesit dan tangkas. Dengan demikian, tidak heran kalau iQOO 7 bisa menjadi teman terbaik dalam membantu produktivitas sehari-hari. Kedua, kecepatan Bluetooth terbaru. Mungkin bagi sobat, membagikan data lewat Bluetooth masih menjadi sebuah pilihan efisien. Di Vivo iQOO 7, sobat dapat menjajal versi terbaru dari Bluetooth yang punya beberapa fitur terbaru. Dengan begitu, Bluetooth 5.2 yang ada di smartphone ini mampu menggapai jangkauan yang jauh lebih luas, lebih menghemat konsumsi daya, mentransfer data lebih cepat, dan memungkinkan protokol untuk menghadirkan kualitas audio yang jauh lebih jernih dan tajam. Ketiga, dibekali NFC. Di era digital saat ini, proses pembayaran sudah dapat dilakukan secara cashless berkat adanya teknologi NFC. Teknologi ini ternyata sudah ada di iQOO 7. Manfaat lain dari adanya NFC ini sebenarnya masih banyak dan tidak hanya sekedar penunjang proses pembayaran digital. Sobat bisa menggunakan fitur ini untuk membuka sebuah aplikasi secara otomatis, menandai lokasi suatu tempat, melakukan transmisi data, mengakses informasi smart card, hingga menyambungkan perangkat ke perangkat lainnya. Keempat, sistem operasi terbaru. Vivo iQOO 7 ini telah mengadopsi Android 11 sebagai sistem operasinya. Lewat OS ini, sobat akan merasakan berbagai fitur menarik, mulai dari pengontrol smart home di tombol daya, screenshot panjang, notifikasi prioritas, hingga akses ke mini game. Kelima, bodi besar dan layar luas. Sebagai smartphone gaming, punya bodi yang besar dan layar yang luas tentunya sangat menguntungkan saat dipakai bermain game. Beruntung, iQOO 7 dibangun dengan dimensi bodi yang lumayan besar dibandingkan pendahulunya, yakni 6,62 inci dengan rasio layar ke bodi mencapai 86,6%. Hal ini membuat sobat bisa leluasa menjelajahi layar saat bermain game. Selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya iQOO 7 punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Pertama, bodi berat dan ketajaman piksel turun. Vivo iQOO 7 punya dimensi bodi yang besar. Hal ini berimbas pada bobot bodi yang menjadi lebih berat, yakni 209,5 gram. Tidak seperti pendahulunya, smartphone ini mengalami penurunan dalam hal ketajaman piksel. Dibekali layar beresolusi 1080x2400 pixel, smartphone ini punya ketajaman layar 394 ppi. Jumlah tersebut sedikit lebih kecil dibandingkan milik iQOO 5, yaitu 398 ppi. Meskipun begitu, kualitas tampilannya masih terlihat tajam saat dipandang. Kedua, baterai kurang memadai. Untuk smartphone masa kini, punya baterai berkapasitas 4000 mAh adalah hal yang umum. Namun tidak dengan sebuah perangkat yang masuk ke jajaran kelas atas dan gaming seperti Vivo iQOO 7. Rasanya untuk baterai 4000 mAh masih kurang besar. Bahkan ukuran ini mengalami penurunan dari pendahulunya yang punya baterai 4500 mAh. Untungnya, smartphone ini menghadirkan teknologi fast charging 120 watt yang mampu mengisi baterai hingga penuh hanya dalam waktu 15 menit saja. Jadi meski daya tahan baterainya tergolong biasa, tetapi smartphone ini sangat ngebut saat mengisi daya. Secara keseluruhan, iQOO 7 lebih banyak menghadirkan kelebihan daripada kekurangannya.
Mulai dari performa yang kencang, layar yang luas, bodi yang besar, punya landasan sistem operasi terbaru, hingga kehadiran teknologi NFC dan Bluetooth versi terbaru. Nah, setelah sobat tahu kelebihan dan kekurangannya, apakah smartphone ini worth it untuk dimiliki? Silahkan komen aja di bawah sob. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, saya admin Lingkari Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!